Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang masa pubertas. Oke, sudah siap semuanya? Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang pubertas. Oke, selamat belajar. Mopel IPA KD 3.2. Apa itu masa pubertas? Perhatikan gambar di samping ini. Ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dari ketujuh gambar tersebut, gambar manakah yang menunjukkan gambar pubertas? Ya, betul sekali. Yang menunjukkan gambar pubertas adalah gambar nomor 4 dan 5. Dari gambar 4 dan 5, menurut kalian gejala pubertas yang muncul adalah? Nah, nanti juga di pembelajaran ini kita akan belajar sikap kita ketika ada teman ataupun diri kita yang mengalami pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas umumnya terjadi pada usia 11-12 tahun. Pada anak perempuan umumnya terjadi antara usia 10-15 tahun. Masa pubertas terjadi perubahan primer dan sekunder. Perubahan primer atau perubahan dasar merupakan perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan sekunder merupakan perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Sekarang kita perhatikan kolom di samping ini. Ada kolom anak laki-laki dan kolom anak perempuan. Kalian di rumah bisa mencoba menebak kolom mana yang sesuai dengan keadaan kalian. Nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Sekarang ke kolom yang anak perempuan. Nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut kepala? Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Nah, tentu saja tidak semua jawaban pada kolom sudah. Mungkin ada yang dicentang pada bagian belum, dan mungkin tidak sama seperti yang di layar. Nah, pertanyaannya, apakah ketika tidak seperti di layar berarti kita belum pubertas? Tidak juga. Kenapa? Mari kita cari tahu jawabannya. Pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pertumbuhan membuat tubuh manusia mengalami perubahan ukuran dan ciri-ciri fisiknya. Setelah mencapai usia tertentu, pertumbuhan manusia akan mencapai titik puncaknya. Titik puncak pertumbuhan manusia tersebut terjadi pada masa pubertas. Skala pubertas pada laki-laki berbeda dengan perempuan. Selain itu, pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Selain itu, tidak semua orang mengalami masa pubertas yang sama. Misalkan ada laki-laki yang mengalami pertumbuhan kumis saat masa pubertas, tetapi ada juga yang belum mengalaminya. Nah, ketika teman kita atau kita sendiri mengalami pubertas, berikut adalah tips sukses pubertas.
Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti, bisa kepada guru maupun kepada orang tua maupun tenaga kesehatan. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Selanjutnya, banyak membaca buku pengetahuan. Kemudian, pilih teman atau pergaulan yang baik. Selanjutnya, kembangkan hobi dan bakatmu. Nah, itulah tips sukses untuk pubertas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa membuat kalian lebih paham tentang masa pubertas. Sampai jumpa di video yang akan datang. Nah, itu semua materi yang sudah Bapak sampaikan. Silahkan setelah dipahami, dikerjakan tugas-tugas yang ada. Jangan lupa kalau mengerjakan harus teliti sebelum dikumpulkan terlebih dahulu. Ingat, tetap melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi video pembelajaran yang dibuat oleh Pak Joko, saya rasa sudah bagus. Jadi di dalamnya, di situ siswa peserta didik itu akan lebih mudah menyerap materi. Tapi perlu diingat bahwa tujuan pembelajaran di Indonesia itu tidak hanya untuk mentransfer materi saja. Ada yang lebih penting, yaitu membangun karakter peserta didik. Itu yang kami lihat belum muncul. Apa penyebabnya? Karena itu memang belum ada metode yang mampu untuk mengawal peserta didik dari jarak jauh. Kecuali kalau orang tua siswa berperan aktif mendampingi peserta didik. Itu saja tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Joko sudah sangat bagus. Proses pembelajaran sudah runtut, mulai dari apersepsi, pembukaan, kegiatan inti, dan penutupnya sudah runtut. Dan apabila pembelajaran melalui video, di SD kami, kalau dilaksanakan melalui video itu jaringannya masih kurang sehingga anak belum bisa mengakses video pembelajaran. Sedangkan keuntungan dari pembelajaran PJJ melalui video yaitu biarpun lewat video YouTube, anak tetap semangat dalam pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih.